Baik, Bu Asih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman di eh, DPW ATLV Provinsi Riau yang telah mengundang saya untuk berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Ya, adapun materi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan penempatan kerja ATLM di era COVID-19. Ini mohon izin, sudah kelihatan belum, Mbak? Pak, sudah kelihatan? Ya, soalnya gambar saya nggak ada ya. Ya, gambar Bapak nggak ada, cuman Ya, keterangan kerja sudah nggak kelihatan. siap, 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 baik, baik. Siap. Baik, dari gambaran kerja ATLM di era COVID, biar barangkali kalau bicara tentang gambaran kerja sudah nggak asing lagi, cuma mungkin saya ingin review aja beberapa hal yang terjadi di lapangan. Di sekitar tadi saya sampaikan sama Bu Asi ya. Kebetulan saya juga jadi tim swab di Universitas Jakarta, PLM. Kita kolaborasi dengan dokter patologi klinik dan juga dokter mikrobiologi klinik. Ini hanya sekilas mengingatkan aja ya. Jadi sampel tidak ada hubungan dengan K3, tapi sebagai ATLM tentu kita harus nanti berhati-hati, senantiasa ingat bahwa kumpulan atau transportasi sampel yang baik merupakan prekondisi dan juga jaminan mutu untuk hasil. Kemudian sampel yang tidak qualified juga akan berefek langsung terhadap hasil, juga terhadap diagnosa maupun terapi hasil. Nah, bicara tentang K3, saat ini kita menggunakan PMK nomor 1087 Menkes tahun 2010 ya. Salah satunya adalah katakan bahwa lingkungan lindungi kemungkinan dampak negatif akibat proses pelayanan laboratorium maupun keberadaan sarana, prasarana, logistik lainnya yang ada di lingkungan laboratorium sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan termasuk kebakaran dan bencana yang berdampak pada pekerja laboratorium. Ini secara umum. Jadi, makanya kalau kita bicara tentang K3, teman-teman di kuliah sudah diingatkan ya. Kemudian juga kalau teman-teman ikut pelatihan flebotomi juga ada satu materi khusus tentang K3. Memang fokus terkait dengan flebo, tapi kurang lebih sama ya. Nah, di pedoman lab, sebelum kegiatan pengambilan spesimen laboratorium harus memperhatikan universal precaution atau kewaspadaan universal untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari pasien ke para medis maupun ke lingkungan sekitar. Terkait dengan misalnya salah satu penggunaan APD itu misalkan ya, dulu juga sama sudah digaung-gaungkan ya, mungkin sekarang di era COVID ini menjadi serasa lebih harus protek gitu, harus protek banget. Nah, di lapangan nanti banyak seperti saya banyak tadi di lapangan saja terkait dengan pemakaian APD. Ini salah satunya cuci tangan dengan menggunakan sabun atau desinfektan sebelum dan sesudah tindakan. Ini udah sama-sama, udah sama. Kalau yang teman-teman ikut akreditasi tentu sudah tidak asing lagi. Kita harus ya. Kemudian penggunaan APD. APD minimum, jas lab, misalkan sarung tangan, masker. Nah, dulu ketika kita di banyak, kalau ketemu di flebo misalkan, standar jas lab oke, sarung tangan oke. Walaupun dulu ketika saya awal-awal kerja, sarung tangan juga sangat sulit sekali untuk mengambil darah. Pakai sarung tangan dibolongin gitu ya. Jadi saking belum terbiasa ngeraba. Lama-lama sudah over teman-teman, sampai ngetikus pakai sarung tangan. Nah, untuk penggunaan masker dulu, penggunaan masker gimana? Yang medias, maybe no. Artinya pada saat nyampling boleh pakai atau enggak? Kadang pakai lagi perlu aja. Kalau nggak perlu, nggak pakai gitu ya. Jadi yang pakai, yang boleh pakai adalah anak mikrob ya kan. Itu sebenarnya ini udah yang standar dari dulu gitu. Cuma kita masih kadang seperti itu. Jadi nah sekarang diingatkan kembali untuk lebih mematuhi apa yang sudah kita sepakati di awal di zamannya sekolah. Ini standar precaution juga salah satunya adalah ini
hand hygiene udah sampaikan, kemudian penggunaan APD. Awal-awal COVID kita bukan ikut-ikutan profesi lain, tapi memang ATLM berhubungan langsung dengan penanganan sampel, ambil swab dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi sangat urgent terkait dengan pemakaian APD. Ya. Kemudian penggunaan box yang aman, kemudian dan seterusnya, lingkungan yang bersih. Saya mengamati di lapangan juga, dulu ketika belum banyaknya zaman handphone, teman-teman ketika kerja, awal kerja membersihkan, mendesinfeksi tempat kerja, kemudian setelah selesai bersihkan lagi, shift berikutnya masuk bersihkan dan seterusnya. Ketika zamannya handphone sudah mulai hilang, bersih tempat kerja kayaknya sudah ya jangan bersih aja. Padahal kita nggak ketahuan ada tetesan apa, serum dan sebagainya bisa menularkan sebagainya. Kemudian juga etika batuk sudah kalau dulu masih aktif aja biasanya ada etika batuk yang benar seperti apa, penggunaan antiseptik dan sebagainya. Ini salah satunya untuk hygiene personal. Udah sama-sama sepakat sama tahu ya, dari makan minum, tapi kita kadang kepepet dengan desain lab yang minimize sehingga tempat makan nggak ada. Jadi kita coba-coba untuk nggak jauh dari area pemeriksaan, kadang ada desain kecil tempat makan, itu sudah standar sekali gitu ya. Kemudian untuk lab-lab yang terbaru, maka tempat yang bangun baru sudah difasilitasi dengan baik. Yang lama itu bukan hal yang gampang berubah. Kemudian penggunaan kosmetik tempat kerja, jangan memakai perhiasan, ini sama-sama ya, jam, kemudian cincin. Ini kaitannya dulu ramainya penggunaan ini adalah terkait dengan cuci tangan dan dari nosokomial kalau dulu ya. Selama penanganan pembersihan spesimen dengan sarung tangan, jadi mungkin sudah mulai jalan dengan baik ya. Nah sekarang di era COVID, jujur aja ketika saya nyempling swab gitu, pertamanya dulu yang kita pakai sampai 3 lapis ya, 3 lapis yang sarung tangannya ya. Kemudian gaun, multi baju juga. Sekarang ada udah model ya, ada yang teman-teman bisa kalau yang coverallnya banyak mungkin pakai coverall, ada yang enggak jadi cukup pakai gaun. Nah nanti kita akan pilah-pilah sebenarnya kalau kaitannya dengan COVID, area-area mana saja yang harus benar-benar lengkap, ada yang artinya yang standar seperti yang lama pun masih di oke, boleh artinya. Cuci tangan ya selalu ya. Jadi pada saat proses pelepasan alat APD, misalkan overall itu ada tahapan, harus setiap tahap langsung cuci tangan. Nah ini sepakatan kita sama diajarkan seperti sekolah juga. Setiap spesimen harus dianggap infeksius. Itu yang diwaspadai ini, HIV, kemudian hepatitis B, hepatitis C gitu ya. Dan ini sudah masuk di akreditasi pun. Itu sampel-sampel yang diduga positif bukan. Dan juga sama, ketika kita sudah punya perhatian bahwa semua spesimen dianggap infeksius, maka tadi proteksi harus dilakukan. Makanya penggunaan APD yang benar dan sesuai area kerja. Jadi kalau kita bagi-bagi, misalkan nanti teman-teman ada di bagian sampling, ada di bagian pemeriksaan, itu APD-nya berbeda gitu ya. Maka berbeda kalau kayak pengalaman di lapangan, karena ya akhirnya lama-lama kita juga akan kehabisan APD semakin tipis, dan kita juga otomatis pada saat cas ke pasien pemeriksaan kita harus tidak include dengan APD kalau kita bicara bisnis. Karena kalau ngandarin donasi, orang mau donasi terus. Jadi akhirnya kita tadi penggunaan APD sesuai dengan area kerja. Ini yang tidak kalah penting adalah sekarang masker udah seperti kacang goreng, mengharuskan menggunakan masker. Tapi di sisi lain, alhamdulillah senang juga banyak medsos ataupun apa ya yang ngirim bagaimana pakai masker yang benar gitu ya. Itu udah diajarkan dari lama gitu. Nah, kita juga etikanya masih ketika lagi makan atau apa, ini diturunin ke bawah. Nah ini juga efeknya sekarang banyak gambar yang ada terkontaminasi sangat ke hidung lagi. Jadi tempatkan nutupi hidung, mulut dan dagu, tempatkan dengan mantap pada bagian tulang hidung ya. Kemudian ikat dengan elastis atau tali ke belakang kepala, sesuaikan letak dan bentuk hidung. Jadi bikin nyaman senyaman mungkin ya. Jadi itu kalau yang biasa, kalau yang ya,
yang ada bagaimana menguji bahwa masker yang kita pakai udah benar. Kemudian ini yang selalu diingatkan. Saya lupa mengingatkan kalau melihat teman-teman, misalkan kadang-kadang udah pakai rapi, udah pakai masker gitu ya, udah rapi, kita kerja pakai sarung tangan kadang masih garuk-garuk kepala gitu ya. Jangan menyentuh wajah ketika menggunakan glove. Nah, jadi sekalipun sarung tangan itu masih baru, dengan alasan baru gitu ya, jadi tetap ketika sudah menggunakan APD, mohon jangan menyentuh area-area yang nggak boleh. Jadi penyentuh dan memperbaiki APD lain ketika memakai glove. Ya. Kemudian makanya kalau yang misalkan masuk ke ruang isolasi atau yang untuk swab, biasanya kita saling bantu ya pemakaian APD-nya menggunakan tapi sudah sesuai. Ganti glove ketika robek, nah ini jangan memaksakan. Jujur memang saya ketika memakai sarung tangan 3 lapis gak gampang, kadang seret, jujur aja robek ngalamin. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai sarung tangan, batasi menutup permukaan kerja dan barang ketika menggunakan APD. Ya. Ini yang tiap-tiap pemakaian alat pelindung diri atau APD ya, berdasarkan yang WHO. Ini kebetulan yang menggunakan coverall ya, yang menggunakan coverall. Tidak tadi handphone ini kemudian cincin dilepaskan, kemudian teman-teman sudah menggunakan, sekarang lagi maraknya baju oka ya istilahnya, siap baju daleman. Kemudian nanti cuci tangan biasa, sarung tangan ya, sarung tangan lapis pertama yang material. Di lapangan juga nggak gampang gitu. Kadang-kadang kita selalu diskusi, adanya di tempat kita adalah sarung tangan yang berlatex gitu. Jujur aja pada saat kita melapisi berikutnya itu luar biasa seratnya. Tapi kalau yang material itu enak gitu, ya, tingkat robek untuk lapis berikutnya itu sangat minim. Menggunakan pakai baju ya, mungkin kalau saat pemakaian nggak terlalu banyak, kan nggak terlalu banyak birokrasi yang harus tidak boleh dilakukan. Nanti pada saat pelepasan yang banyak aturan sudah siap, kemudian teman-teman menggunakan masker ya, menggunakan masker tergantung teman-teman juga. Tapi kalau untuk masuk ke ruang isolasi, saya biasanya menggunakan 3 lapis juga. Jadi lapis pertama yang surgical, kemudian yang N95, kemudian lapis yang surgical lagi yang biasa. Ya. Sebenarnya yang N95 udah cukup ya. Jadi kita saking terlalu paranoid ya. Dipastikan gitu ya. Saya itu tutup bagian tutup kepalanya. Ya, jadi posisi tadi tali masker ada di luar. Kemudian pakai gloves, kemudian nanti kalau ada yang ini menggunakan apron, baru sarung tangan yang terakhir. Baru kita boleh bekerja. Nah, pada saat pergantian satu pasien, kemudian teman-teman pernah dapat juga dari medsos bahwa katanya pada saat pemeriksaan rapid tugasnya bisa menularkan karena sarung tangan gonta ganti. Saya bilang mohon maaf ya, saya tertinggi dengan kemarin melakukan pemeriksaan 1000. Setiap satu pasien kita akan ganti. Setiap ganti kita langsung menggunakan hand sanitizer gitu ya. Jadi memang risikonya akan lengket, tapi ya buat yang terbaik. Lepasan yang tadi coverall ya, kalau ini yang ini pelepasannya, yang tadi pelepasannya adalah yang pertama tadi dia menggunakan apronnya dulu. Mohon hati-hati teman-teman, tidak boleh menyentuh bagian depan kali. Jadi anggap aja misalkan kita sebenarnya tidak hanya untuk mengambil COVID apapun gitu ya, semuanya. Jadi anggap aja bahwa bagian depan itu sudah kena cipratan atau terkontaminasi. Jadi pastikan teman-teman tidak menyentuh bagian depan, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ya, jadi makanya menggunakan dari atas. Kemudian selanjutnya tutup kepalanya, buka, kemudian coverall. Nah, ini pastikan bagian depan baju juga coverall jangan sampai tersentuh. Kalau lihat gambar kan hati-hati sekali, tidak boleh menyentuh. Karena katanya banyak paparan tenaga kesehatan adalah dari pelepasan yang kurang benar, sehingga bisa
mengkontaminasi atau tenaga kesehatan yang terpapar dan menjadi positif. Kemudian selanjutnya adalah facial ya, atau gubernnya terlepas lewat belakang, menghati sekali tidak boleh menyentuh bagian depan. Kemudian yang terakhir tadi adalah masker. Kemudian di setiap tahapan tadi harus cuci tangan ya, yang suka yang upfront cuci tangan, kemudian seterusnya. Ya. Makanya ini juga kendala di lapangan, nggak semuanya, kadang-kadang tempat kerja kita fasilitasnya sama. Kalau yang di ruang isolasi ya betul sangat fasilitasnya ada, dan kadang-kadang jujur aja sekarang di tempat saya saja gitu, habis swab di tempat itu udah tempat khusus, tapi ketika baliknya ya udah mandi kadang santai-santai aja gitu, nggak buru-buru. Padahal kita habis swab orang dan hasilnya belum tahu hasil positif itu, atau keluar hasilnya ada yang positif. Jadi gitu. Ini sama melepas sarung tangan pun harus hati-hati, jadi jangan sampai menyentuh. Jadi mungkin saran dari saya buat teman ATLM, ayo belajar terus, membaca dan membaca terus gitu ya. Walaupun kita sudah selama ini udah hal biasa yang melepas sarung tangan, tapi ketika salah bisa juga benar ya. Nah, ini yang tadi yang tanpa coverall atau menggunakan gaun saja kurang lebih sama sih step-stepnya ya. Kemudian melepasnya juga sama ya, pastikan sekali lagi kata kuncinya tidak boleh menyentuh bagian ya. Kapan yang menggunakan coverall, kapan yang menggunakan gaun saja. Kalau saya sekarang mengupayakan, kalau teman-teman yang nyamping mungkin boleh pakai coverall lengkap semua, pokoknya pastikan rapi. Untuk teman-teman yang mengerjakan di area pemeriksaan menggunakan gas lab, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker sudah lebih dari cukup ya. Jadi nggak usah pakai yang coverall disposable, tadi caranya adanya terbatas banget. Dan memang di era sekarang itu saya akhirnya bermain efisiensi tenaga, efisiensi APD juga. Itu dulu saya order sarung tangan 20 box itu yang S dan 10 yang M itu M pasti sisa. Itu pasti ada sisa. Sekarang itu sebulan nggak cukup 20 box. Belum masker. Jadi ya akhirnya kan menjadi, kalau itu unit cost menjadi lebih mahal. Jadi kita bukan perhatian teman-teman juga, artinya bisa memilah-milah mana area yang memang trik harus menggunakan APD lengkap, mana yang cukup biasa masker dan sarung tangan biasa. Ini pengguna masker N95 jujur memang pengap teman-teman menggunakan ini, tapi harus benar-benar menjamin bahwa sudah aman. Ini adalah tadi cara mengujinya, teman-teman bisa aja. Jadi kalau misalkan ada yang keluar bocor, tapi kan biasanya kan contoh kalau pakai visil harusnya logikanya kalau nggak bocor kita napas nggak boleh berembun dong visilnya. Ternyata kadang-kadang visilnya berembun atau beban juga berembun. Dan seperti itu ya. Kenapa jadi ada yang logo nih? Maaf. Ini jadi kebetulan saya ya menggunakan NOK sebelum tentu sudah. Nah ini ada penggunaan ini pun macam-macam nih. Jadi ada yang masih, ada yang sepatunya di luar, ada yang sepatunya dibungkus. Gantung, artinya kita biasanya kalau sepatunya milik sendiri mungkin seperti ini nggak masalah. Artinya bahwa satu orang satu, ini kan nanti dibersihin, didesinfeksin juga sepatunya. Kalau yang ini biasanya nanti dalam rangka cukup buang yang luarnya aja gitu, kaos kakinya. Saya biasanya pakai kaos kakinya sudah buat dalam aja. Ini kegiatan yang lain adalah yang perlu diwaspadai, kegiatan berisiko menimbulkan luka benda tajam. Nah ini di era masuk COVID Maret ya, kita sibuk-sibuk ngurusin COVID pertama kali, itu saya sedih juga ternyata masih entah karena grogi atau kenapa masuk ke ruang isolasi tertusuk. Padahal sudah menggunakan, ketika sudah menggunakan vakum kok dia tertusuk kenapa? Oh, ternyata dia ada sesuatu dengan holder, katanya berganti menggunakan scoot biasa, akhirnya gitu ya. Lagi hati-hati teman-teman, walaupun belum ada indikasi bahwa lewat darah bisa menularkan, tapi kan kita nggak tahu. Kita sibuk dengan COVID, mengabaikan COVID yang lain. Lalu memindahkan cairan tubuh ke dalam wadah lain, membuka tabung, hati-hati. Awal-awal saya banyak menganalisis tentang
yang pasien-pasien yang swabnya positif, kemudian kita biasanya lakukan pemeriksaan, lihat tren hematologi seperti apa. Nah, pada saat penanganannya juga sama, kita kan adakan membuka tabung karena waktu itu LED masih bukan parameter untuk melihat dia COVID atau bukan. Hati-hati karena aerosol. Di belakang saya menjelaskan mengingatkan tentang aerosol ya. Tidak membuang benda tajam ke tempat sampah yang tidak tahan. Ini juga jujur aja di langka ya, jarum yang disposable yang terbuat dari plastik ini ya. Kemudian ini salah satunya. Jadi nanti kan teman-teman pada saat mengerjakan hematologi misalkan, ini akan membuka tabung. Macam tabung itu macam-macam, ada yang biasanya nggak ada ulirnya. Nah, ini kebetulan kelebihan kalau yang menggunakan ulir itu sedikit mengurangi aerosol, minimalis aerosol efek terjadi. Jadi kalau yang biasa kan karet yang biasa itu kita tarik plok gitu ya, itu akan kemungkinan aerosol. Kemudian kalau yang ini karena diputar-putar aja itu lebih aman. Karena udah produknya sudah banyak, teman-teman bisa cari yang lebih aman gitu ya buat kita dalam bekerja. Tidak berbahaya, kemudian juga tadi minimize aerosol. Ini apa itu aerosol? Gitu, bahan cairan atau padat yang berukuran sangat kecil dan dapat berada di udara. Jadi kalau teman-teman lihat, saya biasanya ngasih contoh kalau melihat aerosol itu coba lihat di centrifuge deh. Centrifuge padahal tabungnya kan sudah ditutup, kemudian tapi kenapa di pinggiran centrifuge itu ya, istilah itu cemong, banyak percikan-percikan darah. Dan pasti ada sudah berarti kan ada aerosol yang terjadi di situ keluar, kita mengotori sekelilingnya tempat tabung. Makanya kalau teman-teman kerja menggunakan centrifuge, semua tidak di stop gitu. Kan biasanya sitonya lagi muter, powernya dimatiin, langsung tutupnya dibuka kan gitu ya. Nah itu ya boleh tongkrongin teman-teman, nggak apa-apa praktek gitu ya, tongkrongin ya, yang muter kencang kemudian centrifuge-nya kita tongkrongin, bisa kemungkinan tuh muka kita pasti banyak cemong ya, jadi banyakkan bercak darah yang memang nggak kelihatan. Kemudian infeksi yang didapat di laboratorium ya, di kejadian 20% tertusuk, tersayat, karena tergigit, terpercik ya. Ternyata aerosol paling tinggi nih 80%. Ini tidak sengaja atau cara kerja yang salah, tapi nggak kelihatan. Saya suka nyontohin juga teman-teman kalau mengerjakan sedang coiling BPA misalkan gitu ya, kadang kalau lihat mahasiswa gitu suka sampai ditentengin, diangkat gitu ya kaca bendanya, dilihatin, di percis di depan mata kita, depan mulut gitu ya. Ya ada aja nggak apa-apa, langsung aja ke gimana. Kebetulan rumah saya dekat masjid. Ya, itu kemungkinan si peratanya akan bisa mengenai teman-teman. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau udah pengalaman ngerjain coiling biasanya ada kalau kerap rasa nggak lancar itu pasti ada ciprat yang bisa lihat ya. Di sumber aerosol di sini pipet ya, kemudian blender, otoplasma, vortex, centrifuge, kemudian tutup botol. Jadi hati-hati. Berarti pada saat mengerjakan LED karena pasti akan melakukan hal ini. Ini pada saat vortex tidak akan kelihatan. Mungkin yang biasa menggunakan vortex kan itu putaran cepat, berarti cipratan di kakaknya itu akan keluar, nggak kelihatan. Ini menggunakan centrifuge, ini biasanya kotor sudah di daerah sini nih, banyak buang darah lama-lama. Oke. Kemudian ini, nah, kemudian kalau ini kita udah jarang melakukan ya, ngoplos gitu ya. Walaupun ngoplos kita biasanya menggunakan pipet volume yang kita kan mau kontrol dan sebagainya. Ini sama proporsi pipet ini nggak usah jauh-jauh lah, pada saat teman-teman mengerjakan bidang aja misalkan gitu ya, atau bisa pada saat pipet yang nggak benar aja kan, kalau niup di serum langsung terjadi gelembung. Itu kalau dibayangin dia akan seperti ini, titik-titik siapa soalnya. Hati-hati ini pada saat menggunakan blender. Nah ini pada saat terkaitan dengan COVID, mohon hati-hati
di lapangan swabnya beda-beda. Tapi saya perhatikan sekarang sudah mulai bagus ya gitu. Kalau yang dulu kadang harus digunting di ujung sini. Proses gunting itu kan akan diprat. Kemudian sepanjang mana gitu ya swab itu masuk hidung. Itu sementara potongannya cuma di ujung sini. Otomatis daerah sini kan terkontaminasi. Makanya fungsinya tadi teman-teman sudah ganti sarung tangan. Kemudian hati-hati pada saat memakai seperti ini juga akan cipratan jauhin dari muka. Nah, jadi APD walaupun kita jauh dari muka dekat dengan baju kita. Jadi apa sekali ini infeksius banget mulai bagi kita. Proses pengepekan ini sedikit lah ya. Ini sekarang benda tajam. Hati-hati pada lancet, jarum atau siring tidak boleh mematahkan, memasang kembali untuk atau memakai apalagi memakai ulang. Jangan mengocok gitu ya. Jadi biasanya kalau udah benar kayak gini, tapi kita kadang pengen penuh maksimal, blok-blok gitu ya. Itu pengalaman teman-teman. Misalkan needle yang kita taruh di sini misalnya bekas darah, itu kan posisinya otomatis jarumnya akan ke bawah ya pada saat kita naruh. Pada saat diubrak-ubrak gitu, digoyang-goyang, gitu, biar lebih muat banyak. Itu si posisinya itu dia akan jarumnya akan pindah ke atas itu, bisa rawan sekali kita. Ini seperti sama-sama tahu sebagai info aja di beberapa mikro penyebab infeksi terbanyak yang middle juristik, HIV, kemudian BSG, hepatitis B, dan juga ini hepatitis C. Jadi, ini data lama tapi buat warning kita. Memang transmisi tetap terjadi. Ini beda stick injury ya. Kecelakaan kerja yang dialami oleh petugas kesehatan disebabkan oleh tertusuk jarum atau tertusuk benda medis tajam yang sudah terkontaminasi cairan infeksius dari pasien. Jadi biasanya kita kalau bukan sama jarum sama ampul. Kita biasanya ada beberapa kontrol yang pakai ampul, jadi hati-hati juga itu tidak tajam juga. Kalau tidak ada alatnya tidak memfasilitasi dengan tempat pemotongan, kita biasanya manual dipotong dengan tangan. Itu resiko kalau pecah nusuk. Ini tampak seperti kecelakaan kerja yang ringan karena hanya sekedar tertusuk jarum atau tersayat benda medis saja. Ada potensi penularan infeksi penyakit yang besar yang dapat ditularkan dari jarum atau benda medis yang bekas digunakan pasien kemudian melukai petugas. Jadi sekarang mulai didesain itu hati-hati tidak boleh melakukan seperti ini, menutup kembali ya. Ini sekarang sudah ini kalau yang needle yang disambungkan dengan siring aman, ini menggunakan mako kontainer ya sudah lebih banyak yang aman. Yang memang mahal gitu ya, untuk yang terbaik itu aman itu memang mahal. Tapi kita minimal berusaha lah gitu. Sekali lagi makanya kapan ini digunakan ya, mungkin kalau untuk mirip-mirip tadi sesuai dengan areanya. Misalnya udah benar-benar positif ya kita harus hati-hati. Ini mungkin ya beberapa produk aja. Nah saya juga kesulitan teman-teman awal gini, ini tourniquet yang ambil positif gimana dong katanya gitu. Karena yang disposable kebetulan susah. Saya maaf ada sedikit iklan gitu ya, memang saya lagi nyari juga tourniquet yang disposable sekali pakai, takutnya gitu ya. Kemudian perlu meningkatkan kewaspadaan diri supaya kita jangan sampai mengalami penyakit yang dapat ditularkan oleh petugas dengan kejadian tadi tidak stick injury adalah penyakit yang merupakan golongan bloodborne disease. Salah satunya adalah dari hepatitis B, hepatitis C, maupun HIV. Kemudian di kondisi yang dipengaruhi dari stick injury dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada perilaku yang kurang hati-hati. Nah, sekali lagi, kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang di era COVID ya, tetap harusnya hati-hati. Zaman sekarang kelihatannya malah lebih protect ya. Saya sering kali desain lab saya ada desain lab lama gitu ya, sehingga antara area administrasi dengan area pemeriksaan dengan area sampling itu batasnya nyaris kurang berbatas gitu artinya. Sehingga kadang-kadang orang yang sampling ngambil pakai pakaian lengkap, terus dia dengan ya tanpa dosa gitu ya, mungkin merasa aman buat dirinya, tapi kadang-kadang dia harus mencemari orang lain karena dengan menggunakan pakaian yang bermudik di area yang sebenarnya tidak menggunakan area apa lengkap. Kurang patuh terhadap penggunaan ini, kurang patuh tadi yang maksudnya
mestinya memang pada saat area sampling dia nggak boleh hilir mudik ke daerah admin. Yang notabene misalkan saya kerja di situ, yang saya kan menggunakan jasa aja, atau bahkan saya tidak menggunakan jasa karena itu memang area administrasi. Kemudian tindakan para petugas yang masih belum sesuai prosedur, ini memang hal yang hanya refresh training. Nah, kegiatan hari ini gitu ya, webinar itu merupakan salah satu kegiatan untuk refresh teman-teman, mengingatkan kembali gitu ya. Kalau saya biasanya gini, ada namanya kelas kompetensi kalau saya setiap 6 bulan sekali, waktu sekarang karena era COVID belum dimulai lagi. Itu tujuannya apa? Salah satunya refresh SPO. Kemudian banyak yang kita evaluasi di SPO itu, kan pengembangan APD atau yang lain. Dulu misalkan contoh SPO tidak terima atas permintaan sendiri, ada edaran dari kementerian kan terkait dengan masyarakat yang ingin periksa rapid atas permintaan sendiri, berarti kan boleh. Hanya kita coba lagi evaluasi boleh atau tindakan atau prosedur yang tidak aman serta belum adanya standar prosedur operasional yang bisa mengenai keamanan petugas dalam suatu tindakan medis. Ini yang mau tadi memang harusnya lengkap. Jelas banget kita ada satu elemen tersendiri tentang K3. Kemudian ini dapat dicegah sebenarnya dengan meningkatkan kewaspadaan diri pada saat menggunakan alat medis tajam, baik sebelum atau selama penggunaannya. Meningkatkan kepatuhan dan penggunaan alat pelindung diri secara rasional, tadi artinya bahwa kita menggunakan APD sesuai dengan areanya. Senantiasa berhati-hati saat menggunakan jarum suntik atau alat medis tajam. Jadi kita nggak hanya mengingatkan, tidak hanya pre-COVID aja. Mungkin sekarang memang belum begitu peduli saat di era COVID. Pembelajarannya adalah itu, teman-teman begitu peduli. Tapi mohon hati-hati juga. Berlebihan juga nggak bagus. Jalankan prosedur yang telah ada berkaitan penggunaan, peletakan, serta pembuangan benda medis tajam. Ketika sudah menggunakan APD, dibuang kemana, disimpan di mana, juga harus paham. Jangan jadi tempat saya masih teman-teman yang bolak-balik sudah pakai lengkap, pakai segala macam, masih masuk ke ruang ganti. Ya. Itu paling prevensi, segera melaporkan, biasanya sudah dilaporkan tetap, sanitizer, mencuci kulit, kemudian ruangan pertama. Kemudian ini biasanya kalau komite K3-nya sudah oke, dia akan intervensi pemeriksaan serum baseline, kemudian pemeriksaan HIV, pemeriksaan HCP. Ya. Ini mungkin ini yang tadi area-area yang sudah saya ketahui. Jadi area mana yang kita menggunakan APD lengkap. Ini pasien is oke, harus lengkap ya, kita nggak tahu karena pasien semut walaupun bukan dari COVID, kita proteksi karena banyak sekali orang yang artinya awalnya nggak COVID itu di sana ujungnya COVID positif. Ya, ini awal-awal saya karena yang nyampling tidak menggunakan APD lengkap, maka disilakan. Sudah makanya sebagai awal itu kita di sini di area sini kita menggunakan yang lengkap. Di area pemeriksaan saya sampaikan ini dengan menggunakan jasa seperti biasa aja, kemudian sarung tangan dan juga masker. Di admin sama, cuma jangan orang sini tuh mondar mandir aja ke arah sini. Yang notabene dia tidak menggunakan APD secara lengkap. Ini spesimen yang mengingatkan aja, spesimen yang kita hadapi banyak ya, jadi tetap harus hati-hatinya, baik yang berasal dari manusia maupun yang bukan dari manusia. Ya. Ini sedikit peningkatan saja terkait dengan labor testing untuk coronavirusnya. Ya, menggunakan interim guideline bulan Maret 2020 dari WHO. Berapa menit lagi Ibu mau izin? 12-an. Nah, di sini agak cepat aja. Ini sudah sama-sama tahu mungkin ya, kalau ini kita lewat aja. Mohon hati-hati, saat ini kita samplingnya baru naso sama oro ya. Yang kita pakai kita hati-hatian. Kita masih tadi kita harus tahu seberapa dalam sih stick yang kita swab yang kita masuk, sehingga pasca patahan juga membuangnya tidak boleh sembarangan. Tuh, nah ini PTM, kita dengan PTM juga mohon hati-hati juga ya. Kalau kita ini kita lewat aja. Ini lebih ke bagaimana penyimpanan setelah kalau ya, sebelum dikirim, yang penyimpanannya dengan baik sebelum digunakan. Kemudian nah ini specimen collection and shipment ini juga sama.
Safety prosedur during specimen collection. Ya, harus hati-hati, harus mengikuti sediakan SPO pada saat pengumpulan, kemudian penyimpanan, kemudian packaging maupun juga pada saat pengiriman. Tidak ada guideline-nya. Ini kalau lihat aktivitas sehari-hari ya, zamannya sebelum COVID, sekarang ngambil darah cuek aja, pakai gas lab, pakai baju kerja, sarung tangan sih selalu ya, masker, tapi nggak pakai jas ya. Ada juga mungkin ini areanya, mungkin ini area di ruang pemeriksaan kali ya, jadi yang zaman dulu, zaman belum takutan sama COVID, bisa nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Ya, dan jas lab, sarung tangan. Sebenarnya kalau bukan di alat, kalau sudah di itu sebaiknya memang area admin gitu ya, di clear dari berbagai kontaminasi. Ini udah lengkap, ada yang lengkap. Nah, di era sekarang kita harus maju ke sini. Kita swab aja gitu sampai rapi banget gitu ya, sampai benar-benar lengkap. Padahalnya kan tadi ini bekerja di area mana kita bekerja, baru APD-nya. Kemudian ini mungkin di arahnya sekarang luar biasa ketatnya. Dari ruangan aja udah pakai overall, padahal belum tentu juga reaksi positif ya. Ini juga sama pada saat kita di Lagu Bakso atau sedang mengadakan rapid masif, luar biasa panas sebenarnya, kita memang udah nggak mau ya. Kalau saya bilang tuh udah kayak mau kelelep gitu ya, udah panas, udah maskernya banyak. Ambil darah juga sekarang udah pakai itu ya, namanya ini contoh mungkin sederhana tapi ya disposable, dibuang. Bahkan kita ngambil di balik kaca gitu ya. Oke, saya pikir pembelajarannya adalah kita tetap waspada saja. Kemudian ini pencegahan dan kontrol biohazard dan praktek yang tidak benar. Kalau sudah menggunakan servis, jangan megang-megang area sini. Ya. Ini boleh nggak sih beri megang-megang telepon? Ini sama nih. Jadi kita masih pakai tangan lengkap, tapi masih megang-megang telepon. Ya. Memang serba salah. Ini kemudian ini satu. Saya pernah beberapa kali ke tour of the lab di Singapura. Paling seneng banget itu kalau di luar negeri ikut tour of the lab, salah satunya Singapura. Memang saya melihat yang lain sudah oke, tapi ketika sepatu memang macam-macam ya tujuannya. Mereka rata-rata di sana menggunakan sepatu cap untuk olahraga. Alasannya sih biar cepat katanya, biar bersih. Tapi secara kaki nggak aman. Kalau misalnya ada tetesan ke sini, mereka kan ngerembes. Ya, apalagi ini yang terbuka seperti ini, sangat tidak boleh. Itu barangkali Bapak Ibu, teman-teman ATLM seluruh Indonesia, kasih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kali ini bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator.